hiduplah tanahku, hiduplah rakyatku semua. Dilanjutkan dengan marhumah, mohon bernyanyi bersama. Universitas Mari, Asrullah Sidoarjo, Yayasan Pendidikan Sosial Mari Seraya. Universitas Mari, Asrullah Sidoarjo, Yayasan Pendidikan Sosial Mari Seraya. Mahasiswa luar biasa, dosen hebat, universitas semoga berkilau, YPM kuat, Nahdlatul Ulama, berilmu, beramal dan bertakwa. Mahasiswa luar biasa, dosen hebat, universitas semoga berkilau, YPM kuat, Nahdlatul Ulama, berilmu, beramal dan bertakwa. Ini ya, campuran ya Pak ya? ya, campuran. Saya masih ada Humaruri. Oh ya, Humaruri. Iya. Ya. Saya Pak Reza kali ini tidak bisa membacakan satu persatu ini. Kan banyak sekali. Namanya ini sebenarnya bukan buku Pak. Mungkin Bapak bisa sharing kalau Pak Hendriyono saat bahwasanya jika kita dijadikan buku supaya semuanya itu bisa diulangi. Anak-anak, sekarang marilah kita amati video berikut. Tahukah kalian apa saja organ-organ yang dimiliki oleh tumbuhan dan apa fungsinya? Untuk mempelajarinya,
Hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui video pembelajaran, peserta didik dapat 1. Menyebutkan organ-organ tumbuhan dengan benar. 2. Menjelaskan fungsi organ tumbuhan dengan benar. Tumbuhan memiliki 3 organ pokok. 1. Akar. 2. Batang. 3. Daun. Organ-organ tersebut akan berkembang menjadi bunga, buah, dan biji. Berikut akan menampilkan untuk PowerPoint-nya. Di sini ada susunan organisasi KKNT Umaha 2020 kelompok Ki Hajar Dewantara. Untuk dosen pendamping, dosen penggerak oleh Bapak Muhammad Khoifin STMT. Sini untuk ketuanya sendiri ada rekan saya Alansa Anugrah, untuk wakilnya Dani Anggara, untuk sekretaris 1 ada Edria, ada sekretaris 2 ada
Melsiana serta Bendahara Devani, Humas 1 Dwi, Humas 2 Wisnu, untuk rekan Nova sebagai desain informasi, untuk Dekdok atau selaku MC tadi yaitu Mbak Pipit, dan saya sendiri sebagai perlengkapan dan perwakilan dari mahasiswa kelompok Ki Hajar Dewantara. Oke, next. Di dalam observasi yang kelompok kita lakukan kemarin, ada beberapa guru juga yang untuk ngapunten masih belum mengetahui untuk gimana sih untuk daring literasi ini, pemanfaatan literasi digital untuk proses pembelajaran pendidikan dasar di era pandemi COVID menggunakan media Google Classroom dan Google Formulir. Karena apa? Karena itu tadi di Google Classroom dan Google Form sudah bisa digunakan untuk, karena kan siswa-siswi dan Bapak Ibu guru juga dapat paket kuota belajar internet yang untuk di Google Classroom sendiri sudah ada, dan di Google Form-nya itu ikut yang paket di regulernya. Jadi kita memanfaatkan di paket kuota belajar tersebut aplikasi apa yang bisa digunakan gratis dan mudah pemahamannya oleh Bapak Ibu guru. Oke, next untuk Google Classroom. Untuk pertama pembahasan dari Google Classroom seperti yang dijelaskan oleh narasumber yang pertama tadi oleh Bu Rohma, bahwa Bapak Ibu guru nanti lebih mudah untuk pengelompokan kelas. Jadi observasi kami di SMP YPM 1, satu guru bisa mengajar sampai 15 kelas. Bayangkan kalau cuma pakai WhatsApp maupun SMS ya bisa di Google Formulir. Apa itu Google Formulir? Google Formulir yaitu layanan dari Google yang memungkinkan Anda, Bapak Ibu semua, membuat survei tanya jawab dengan fitur formulir online yang bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi Anda bisa menemukan jawaban secara langsung dari audiens yang mengikuti survei. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengetahui hasilnya ketika nanti di submit ataupun desain dari siswa-siswanya, agar memudahkan dari penilaian juga. Langkah pembuatan Google Formulir sama seperti tadi, di Google Search kita cari Google Formulir, sign in, tab pakai akunnya Bapak Ibu. Ini sesudah masuk akun dan keluar tampilan seperti di bawah ini. Jadi nanti ketika ada tampilan di sini, Ibu nanti tinggal mencari di galeri template. Di sini nanti ada banyak sekali pilihan, nanti cari di tema pendidikan, di situ nanti ada pembuatan soal, ada jawaban juga, jawaban benar ataupun salah nanti kelihatan, termasuk juga nilai masing-masing soal tersebut. Bisa dikirim juga, nanti juga ada batasan waktu pengumpulan. Jadi enaknya di situ misalnya waktu pengerjaan sampai 1 jam atau 1,5 jam, nanti setelah dari waktu tersebut maka para siswa tidak bisa mengirim atau terlambat gitu. Oke. Sini nanti tanpa judul pembuatan kuis atau soal siswa seperti contoh di bawah ini.
Didengar nggih suara saya? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Di kesempatan pada siang hari ini, jadi saya narasumber yang ketiga. Mudah-mudahan nanti ada narasumber yang berikutnya dari India sama dari Bogor, itu profesor yang dari Bogor. Jadi yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Sidoarjo, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo, Bapak Dr. Ahmad Fatoni Lodli, yang saya hormati para narasumber yang sudah menyampaikan materi maupun yang saat ini sedang gabung di kegiatan ini, Bapak Ibu pimpinan serta semua dosen penggerak dan saudara-saudara peserta KKN tahun 2020 yang saya banggakan. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan pengembangan literasi digital dalam era revolusi industri 4.0 atau 4.0. Dalam hal ini saya selaku dosen penggerak KKN, saya sudah 4 kali menjadi dosen pendamping KKN. Pada intinya kalau dulu itu dosen pendamping KKN, tapi dalam hal ini karena kondisi saat ini dengan adanya virus corona yang sekiranya dari LPPM sudah menetapkan bahwasanya KKN saat ini tidak boleh berkerumun. Jadi kita lakukan KKN ini dalam tema KKN KK dengan peserta tahun ini kurang lebih 400-an. Jadi saya pada siang hari ini untuk menyampaikan terkait dengan perkembangan literasi digital dalam era revolusi industri 4.0. Baik, saya akan menyampaikan terkait dengan definisi literasi. Yang pertama, literasi digital dan informasi adalah mendukung kemampuan kita untuk belajar dan pengajaran di era digital dalam pengembangan praktek yang kritis, cerdas, kreatif, dan aman saat terlibat dengan informasi di lingkungan akademis. Dengan keaksaraan digital, berarti kita memiliki kemampuan dalam hal ini yang sesuai untuk hidup kita, belajar kita dalam masyarakat digital. Misalkan dengan adanya keterampilan untuk menggunakan alat digital untuk melakukan penelitian akademis, penulisan, dan pemikiran kritis, sesuai dengan perencanaan pengembangan pribadi dan berbagai cara untuk menampilkan prestasi kita. Jangan sampai dengan adanya literasi digital ini kita salah arah, dan itu yang kita inginkan. Baik, Ki Hajar Dewantoro sudah menyampaikan bahwasanya pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan pertumbuhannya, budi pekerti, ya, pemikiran, tumbuh kembang anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan. Agar apa? Agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita. Ya, baik itu kita sebagai tenaga pendidik, mungkin Bapak Ibu guru di sekolah, para dosen, para pendidik, mungkin para ustadz dan lain sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Dalam artian di sini, literasi itu sendiri dalam konteks adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan informasi secara cerdas. Saat ini mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara kita tahu bahwasanya dunia informasi, dunia teknologi sangat cepat sekali.
perkembangannya. Sampai kita itu terjerumus pada hal-hal yang salah terkait dengan digital inovasi. Seperti itu. Sudah ada Bu Lila ya? Ya, alhamdulillah sudah terlihat, Ibu. Baik Ibu dan Bapak, ini bahannya itu penuh warna, banyak foto-foto karena memang aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam melaksanakan lesson study. Mungkin Ibu dan Bapak sudah juga banyak yang tidak asing lagi dengan lesson study. Namun kiranya mudah-mudahan dalam pertemuan kali ini ada penyamaan persepsi atau paling tidak penyamaan terkait dengan apa sih sesungguhnya lesson study itu. Ya, karena apa? Karena melihat kondisi sekarang, ya ketika pandemi ini mewabah dan kita tidak tahu lagi kapan ini mereda dan berakhir, ini ada satu kondisi yang dihadapi oleh para siswa kita atau para anak kita, para anak didik kita, ketika mereka ternyata tidak tumbuh atau belum muncul kemandirian belajarnya, dan dari riset yang dilakukan, yang pernah dilakukan atau ditempa dengan lesson study, mereka kondisi seperti ini biasa saja. Artinya dalam menghadapi pembelajaran itu tidak masalah. Dengan tugas-tugas yang diberikan dengan apa? Karena salah satu dari aktivitas atau keberhasilan pembelajaran dengan lesson study adalah tumbuhnya kemandirian belajar siswa. Nah, oleh karena itu saya ingin berbagi pengalaman terkait dengan implementasi lesson study di Kota dan Kabupaten Bogor. Nah, Ibu dan Bapak, Ibu dan Bapak, nah ini yang harus dihadapi oleh kita. Bagaimanapun juga kita perlu menjawab tantangan ini, terutama dalam penguatan pendidikan, ya, baik di pendidikan dasar maupun menengah sampai perguruan tinggi. Kebetulan saja webinar sekarang adalah terkait dengan penguatan pendidikan dasar. Namun siapapun peserta dalam webinar kali ini, mudah-mudahan nanti dapat mendapatkan inspirasi seperti apa nanti yang harus kita lakukan dalam menyelenggarakan pendidikan pembelajaran di era new normal ini. Dan terkait dengan bagaimana literasi digital tadi sudah banyak disampaikan oleh Mr. Rahul. Nah, nanti bagaimana implementasinya ini saya lebih banyak berbicara di situ. Nah, jadi era sekarang itu adalah era yang banyak membawa perubahan pada kita manusia, baik dalam bekerja, berinteraksi, bertransaksi, begitu ya. Kemudian juga ini menggiring kita, ini kolaborasi antara dunia industri, akademisi, dan masyarakat untuk mengidentifikasi inovasi era digital yang dibutuhkan. Nah, oleh karena itu, tentu saja ini memberi peluang yang sangat banyak kepada kita semua untuk kita melakukan riset, lalu mengembangkan dari yang sebelumnya ini belum pernah ditemukan, kemudian melaksanakan kajian-kajian, bahkan nanti kita melahirkan berbagai inovasi-inovasi. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita bisa melakukan komitmen? Kita jangan menyerah, dan kita tidak putus asa dengan kondisi sekarang yang dialami. Bahkan mungkin sebagian orang sudah bisa merasakan hikmah yang dapat kita ambil dari adanya pandemi ini. Yang mungkin pada masa lalu kita tidak lagi atau gaptek ya istilahnya, kita tidak mau bersentuhan dengan alat-alat teknologi, mau tidak mau pada kondisi sekarang ini kita harus melaksanakan itu, melakukan itu, paham dan terampil menggunakannya. Nah, komitmen peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran. Nah, terkait dengan peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran, ada komponen-komponen yang tentu saja ini harus menjadi garapan kita semua dan perhatian kita semua. Bagaimana kurikulum, ya tadi sudah disinggung juga, kurikulum yang diberikan atau yang ada dari pemerintah yang kita laksanakan menjadi acuan kita. Lalu setelah itu bagaimana juga lembaga sekolah